Oke, assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Sekarang aku mau bacain untuk zodiak Pisces. Hmm, Pisces, energinya adalah energi yang di sini tuh ada energi yang sudah pernah mencoba banyak hal tentang keinginannya dalam hubungan ya, hubungan yang sangat melelahkan di sini. Kenapa melelahkan? Karena di sini tuh sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Ya, jadi ada yang pernah dicintai dengan perjuangan yang sangat maksimum gitu. Itu bisa 3 kali kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang yang berbeda tapi sakitnya sama-sama gitu. Kadang bisa juga jadi pertama, pedang yang pertama dan kedua ketiga itu masing-masing punya cerita yang berbeda, tapi sakitnya itu juga berbeda, takarannya tuh beda-beda gitu. Entah yang dari yang pertama berat, terus yang keduanya ringan, ataupun yang terakhir berat banget kayak gitu. Oke. eh ada yang mungkin sekarang ada yang masih menunggu jawaban dari seorang mantan gitu, yang jauh gitu, beda kota, ataupun mungkin di sini kalian masih memberikan kesempatan gitu terhadap seseorang tersebut, orang yang kalian fokuskan gitu, ataupun yang sudah mengganti sosok seseorang yang dulu dengan yang baru itu juga sekarang masih ada karakter yang sama gitu, nggak jauh beda, cuman beda mukanya doang kayak gitu. Nah, energi yang di sini karena terlalu banyak kekecewaan gitu ya, akhirnya memilih kepertemanan kayak gitu, lebih membatasi diri juga gitu sekarang ya, karena mungkin di sini ada yang kalian kejar gitu. Kalian butuh cooling down sambil kerja juga, sambil healing gitu, sambil nggak mencari sih ya, tapi mungkin fokus sama pencapaian dulu kayak gitu. Tapi juga banyak yang datang beberapa karena mungkin kalian udah pinter gitu, udah tahu gitu, udah nggak terlalu bucin juga gitu, jadi akhirnya bisa membedakan ya, mana ini yang bisa menjadi pasangan hidup saya ataupun hanya sekedar sahabat atau teman gitu. Karena kan Pisces itu banyak ya, pertemanannya kan. Pisces itu kan ikan ya, itunya lambangnya, jadi berkelompok kayak gitu ya, yang sangat sensitif gitu. Kalau ada air kan uh, beriak gitu, tak tahu gitu kalau itu ada ancaman atau enggak kayak gitu. Jadi Pisces lebih ke memperbanyak jaringan persahabatan gitu, soalnya itu aman gitu. Kalaupun misalnya kalian kayak bisnis gitu kan ya, kita kan perlu banyak kenal orang juga kayak gitu. hmm, di sini tuh kalian ada beberapa ya, seseorang teman mungkin siapapun itu, yang kalian tuh kalau misalnya ada apa-apa tuh cerita ke mereka gitu, kayak suhu-suhunya kalian gitu ya. Itu bagus ya, karena setiap orang itu harus punya mentor ya kan, buat mengatasi, minimal bisa membantu jalan keluar pikiran kaliannya gitu kan. Setiap orang itu punya kecerdasan yang berbeda ya kan,
mungkin kekurangan kita ada di dia gitu, kelebihan dia juga ada di kita gitu, sama-sama jadi simbiosis mutualisme gitu. Percakapan dua orang itu lebih baik daripada percakapan satu orang sebetulnya. Ada kalanya kita narik energi sendiri itu meditasi, ada juga yang kita mesti ngobrol gitu sama orang lain yang mungkin dia lebih cerdas gitu, lebih paham kayak gitu, karena supaya membantu juga daya imajinasi kita itu tumbuh kayak gitu, ketarik juga kan, karena kita ada pertanyaan, akhirnya kita kan bisa lebih mengenali gitu apa yang harus kita lakukan, bicarakan, apa yang harus kita gali potensi yang ada di dalam diri gitu. Jadi ada feedback gitu di antara dua orang yang sedang berdialog kayak gitu. Nah, ya, seseorang yang mempunyai kekuatan secara finansial mungkin ya di sini tuh. Sebetulnya Pisces itu paling gampang cari rejeki, ya kan? Satu, dia banyak kenalan. Yang keduanya, dia tuh good looking ya, dan percaya dirinya tinggi gitu orangnya ya, kayak gitu. Cuman kalau masalah cinta gitu ya, itu yang bikin energi kaliannya habis gitu. Jadi lebih ke kalau lagi ada apa-apa tuh gerakin langsung cari kerjaan kayak gitu nih. Misalnya emang udah banyak banget nih yang datang gitu ya, yang seseorang di sini mungkin yang udah punya seorang usahawan gitu kan, apa yang nanti harus dilakukan gitu. Kalau misalnya gerak itu pasti ada energi yang terbuang ya kan. Tapi di situ ada pembakaran energi juga guys gitu. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu semuanya itu memberikan satu pembicaraan yang bagus gitu. Ada ilmunya juga gitu ya. Ada hal yang nanti membuat kalian itu lebih ke mencari apa ya, sesuatu yang memang kalian butuhkan kayak gitu. Gitu ada pergerakan gitu kan. Mudah-mudahan di sini roda keberuntunganmu itu lagi berpihak ya. Soalnya di sini ada the wheel of fortune gitu. Apapun yang kalian pegang itu bisa jadi satu keberuntungan, bisa jadi hasil kayak gitu. Jadi selalu ada jalan aja gitu ya. Tergantung kita tuh gerakan kemana gitu arahnya gitu ya. Jadi alam semesta itu suka merespon apa yang sedang kita lakukan. Nah itu. Untungnya kita ada alam semesta ya. Jadi kalau ada apa-apa itu ada yang respon ya. Nah terus perkembangannya adalah untuk rezeki itu ada ya, walaupun ada yang udah punya semua gitu, mau buka usaha lagi itu naik gitu, ada yang baru mulai juga naik perlahan-lahan tapi pasti gitu. Soalnya kita juga berharap kepada sesuatu yang emang nyata kayak gitu. Nah di situ barulah kalian memikirkan untuk urusan hubungan percintaan gitu ya, hubungan yang harmonis, mungkin yang bisa membahagiakan keluarga, ataupun yang single sudah mau melanjutkan hidupnya ke jenjang yang berikutnya gitu, pernikahan baru di sini. Ini masih ada beberapa energi yang masih berjuang untuk finansial kayak gitu ya. Nah, terus di sini tujuan yang mungkin setelah kalian mempunyai semuanya itu mau berbagi. Tapi menurut aku ya, berbagi itu nggak kita harus kaya. Berbagi itu justru kita lagi nggak ada guys ya. Itu nikmat banget. Memberi sesuatu pada pas kitanya pas-pasan kayak gitu. Itu betul-betul lega banget ya kan. Karena di situ ada nilai perjuangan yang bisa kita rasakan ketika kita nggak ada, tapi kita masih bisa memberi. Gimana sih respons dari yang kita berinya itu, seneng gitu, kerasa gitu. Kerasa banget ke hati kita gitu, kebahagiaannya itu kayak gimana gitu ya. Sedangkan di satu sisi kalian juga, aduh aku tuh beriin dia tuh emang aku juga nggak ada kayak gitu ya. Jadi double dong kebanggaannya, kebanggaan terhadap diri sendiri sama kebanggaan orang yang emang dia membutuhkan kayak gitu kan. Sedangkan kalau orang yang udah punya semua itu ngasih gitu ya cuma ngasih gitu, bahagia gitu, nggak ada yang
aduh aku juga gimana ya besok gitu, aku juga nggak ada. Jadi rasa yang ada di dalam hati itu lebih apa ya, kena gitu, lebih benar kerasa gitu bahwa orang tersebut tuh susahnya kayak apa gitu. Itu yang kurang gitu dari kita. Kita ada tapi buat sendiri gitu juga nggak cukup gitu, tapi masih bisa ngasih. Nah itu satu aura kemagnetan itu bakalan seperti yang kita itu udah punya semua kayak gitu ya, walaupun kita belum punya apa-apa misalnya ya, kita tuh ngerasa besar banget diri kita itu, nggak kecil dalam artian tuh nggak kecil hati, nggak ngerasa down gitu dengan apa yang terjadi gitu. Yang perlu dibangkitkan adalah semangat kebanggaan terhadap perjuangan diri kita kayak gitu, bukan bangga diri tuh, bangga diri tuh beda, bangga terhadap apa yang udah kita lakukan tuh ya, kepekaan yang kita udah bisa sedalam itu pekanya gitu sama lingkungan sosial kayak gitu. Itu satu perubahan yang sangat bagus, dan itu membuat diri kita itu ngerasa bahwa Tuhan lagi ngeliatin kita kayak gitu, lagi mantau gitu kayak gitu. Terus nah, guys, mungkin di sini mungkin ada ibu kalian yang lagi sakit, yang mudah-mudahan sehat. Ataupun di sini ada seseorang yang dewasa lagi menunggu di rumah gitu ya, mungkin keluarga gitu. Ada mungkin yang kangen sama kalian gitu. Atau di sini tuh ada orang yang lebih usianya dari kalian kayak gitu ya. Yang di sini tuh mungkin lagi nungguin kalian gitu, ataupun seorang bapak gitu ya, orang tua gitu, seorang ayah yang nungguin kalian gitu, yang mungkin kangen sama kalian gitu ya. Kalau bisa kalian hubungi ya, telepon ya, barangkali mungkin dia lagi nungguin kabar kalian gitu ya, anak aku udah sukses kok nggak nelfon kayak gitu ya di sini. Ataupun kalian akan berhubungan dengan seseorang yang lebih tua, yang mungkin dia punya kapasitas dalam bisnis kalian kayak gitu, yang dia itu sebetulnya orangnya yang tipenya suka sendiri, tapi dia itu penyayang. Jadi kalian nanti bisa lebih memperhatikan dia gitu, soalnya dia itu orangnya baik banget. Nah terus di sini juga hati-hati ya, masih ada beberapa yang masuk ke dalam kehidupannya kalian itu yang masih orang-orang yang suka hiburan kayak gitu. Yaitu maksudnya diminimalisir lah, maksudnya tadinya tuh 10 jadi 5 orang gitu ya. Jadi kaliannya nggak capek, nggak pusing juga gitu kan. Kayak gitu. Masalah dia positif negatif urusannya dia gitu. Yang penting perasaannya mereka itu emang positif aja, gak ngelihat apa yang dia lakukan gitu, tapi apa yang udah dia berikan motivasi kepada kalian, itu sih yang penting gitu. Jadi no profile itu, siapapun orang yang deket sama kalian, gak ngelihat dia seperti apapun gitu ya, yang penting dia masih support gitu. Tapi kalau misalnya yang merugikan kalian, ya lebih baik kalian juga mundur sedikit-sedikit lah ya, kayak gitu. Tuh kan di sini tuh ada beberapa orang yang dukung, ada juga yang enggak. Maksudnya tuh di mana-mana juga selalu ada kan dua hal yang tidak pernah kita bisa lepas dari keduanya, adalah hitam dan putih, baik dan buruk kayak gitu. Ya. Kenapa sih kita mesti milih-milih? Ya milih-milih lah. Kalau kita deket sama tukang dagang ya kan, tukang dagang parfum ke bawah wangi. Kayak gitu, guys. Nah, ini ada sesuatu yang mungkin nanti kalian setelah ini tuh mau keluar gitu. Kalau kayak keluar kota, keluar negeri kayak gitu ya. Pokoknya ada urusan yang membuat kalian tuh keluar dari rumah gitu, tapi agak jauh kayak gitu. Ya mungkin ada di sini juga kebiasaan yang mungkin di sini dia entrepreneur ya kan, yang harus ada di lokasi di tempat yang jauh gitu kan, untuk memberikan satu motivasinya gitu, sebagai motivator mungkin ya di sini ya gitu. Nah, kalian juga ada beberapa yang mendukung karir juga ya, dari seseorang wanita masih muda ya,
mungkin kalian ada relasi sama dia itu baik loh guys ya. Kita harus jaga kepercayaan kita kayak gitu, karena ini orang yang benar-benar sangat dia mempunyai pandangan yang bagus dan rasa menghargai yang tinggi gitu terhadap seseorang ataupun siapa gitu ya. Nah kayak gitu. Terus ini tuh energinya energi yang kayak yang mau balikan gitu ya, energi yang mungkin yang single akan segera menikah kayak gitu ya, mempunyai keluarga gitu, ataupun yang seseorang di sini yang hadir kepada kalian itu akan membawa kalian ke jenjang pernikahan kayak gitu ya. Ada hal-hal juga yang meski dibicarakan terlebih dahulu sebelum persiapan, kalian mesti mateng ya kan, cari bagaimana ini sifat dan karakternya kayak gitu, bagaimana cara kita supaya kita bisa pas lagi hubungan itu, pas sudah rumah tangga itu kita itu tenang gitu ya, jangan sampai terbawa hal-hal yang dari pacaran ataupun sebelumnya di kehidupan kalian yang kebiasaan kalian itu kebawa gitu sama rumah tangga kalian kayak gitu ya. Mau menikah berapa kali pun kalau misalnya yang masalah-masalah yang dulu kebawa ya nggak ada perubahan kayak gitu ya. Mungkin nanti di sini ada beberapa orang juga yang nanti tuh datang gitu ya ke kalian, nawarin pekerjaan ataupun ngajakin buat bisnis kayak gitu ya. Kalaupun misalnya kak ini gimana orang ini baik gak buat aku ya, kalian silakan personal reading gitu ya, supaya lebih kalian tuh lebih ada bekal gitu untuk menjalani sesuatu yang sangat sifatnya real kan. Kehidupan bisnis rumah tangga itu semuanya kan kita membutuhkan satu kekuatan kan gitu. Cara memandang kita terhadap diri kita juga orang itu tuh seperti apa kayak gitu. Apakah benar nggak sih apa yang kita pikirkan selama ini apa enggak kayak gitu ya. Nah ada yang dagang tahu bulat lewat. Di sini kalian ada yang suka sama tahu bulat ya. Oke, banyak sekali guys ya penghargaan yang nanti datang ke kalian ya, dengan kalian mencoba untuk menggali apa yang ada di dalam diri gitu. Misalnya kalian udah diskusi udah curhat misalnya ya, minta pendapat misalnya, udah personal reading lah misalnya gitu ya sama coachnya kalian kayak gitu. Kalian juga perlu kembali ke diri sendiri gitu, perlu meditasi lagi mana yang memang kalian mampu untuk menjalani apa yang sudah diarahkan kayak gitu ya. Di sini juga ada yang berhubungan sama mungkin beberapa pengadilan gitu ya. Mungkin di sini ada yang mau menyelesaikan gitu, seperti yang ada kasus kayak perceraian gitu, kalian mau menyelesaikan perceraian ataupun mau balik lagi. Pokoknya kalian ada yang akan warawiri ke pengadilan kayak gitu guys gitu. Atau jangan menunda-nunda urusan yang kecil dan besar gitu. Jangan sampai urusan kecil jadi besar gitu. Jangan sampai menumpuk rencana gitu, satu-satu dulu kerjain semua kayak gitu ya. Nah terus satu lagi adalah di sini ada energi yang seseorang yang sendiri dan mengingat semua yang udah terjadi kayak gitu, bahwa kalian itu kayak jauh di mana gitu. Mungkin ada beberapa di antaranya di sini kalian yang di luar negeri gitu, yang inget sama keluarganya mungkin di jauh di mana, seperti orang Indonesia gitu yang dia lagi ada di Belanda atau lagi ada di Jerman gitu, yang dia ingin lihat keluarganya, ingin ketemu, ada ya di sini ya. Ataupun kalian yang ingin hidup di luar negeri kayak gitu ya. Oke, the bottom of the deck-nya adalah di sini kalian dituntut untuk bijaksana, dituntut untuk lebih dewasa gitu dalam menjalani segala sesuatu. Kalian dituntut juga untuk tetap tenang dan waspada, terkendali kayak gitu, karena mungkin di sini ada beberapa juga yang mempunyai perusahaan gitu. Kalian sebagai pemimpin usaha gitu ya, mungkin ada pengusahawan di sini ya, yang harus tenang dalam menghadapi setiap gerak-gerik
karyawannya kayak gitu dari level bawah sampai level atas di sini gitu ya, karena kan zodiak Pisces itu punya cenderung selalu dipercaya sebagai seorang pemimpin, tak dari kecil apapun yang besar, yang bawah, yang tinggi kayak gitu. Jadi mereka punya power gitu, kayak orang yang dia tuh mampu gitu untuk bisa diarahkan, untuk bisa dipercaya menjadi di salah satu posisi yang dipercaya oleh salah satu kepercayaan dari beberapa perusahaan, dari beberapa orang mungkin yang dealing sama dia kayak gitu. Jadi bawaannya tuh percaya aja gitu, kalau misalnya ada ketemu relasi percaya gitu, dia kalian punya aura itu gitu. Jadi mesti dipertahankan juga kepercayaan kalian ya, kepercayaan yang dibangun selama ini gitu. Mungkin ada orang yang percaya itu ke kalian, kalian juga harus tetap bisa mempertahankan kepercayaannya dia kayak gitu ya. Oke, mungkin gitu aja untuk readingan zodiak Pisces. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Kalaupun misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Semoga terrealisasi apapun yang diinginkan ya. Oke, makasih zodiak Pisces. Dadah.